rokok lagi, nyalain rokok gue isep, ngadep ke pantai sambil ngerokok, ngeliat. Pas gue ngilangin kepala ke belah sini, ada ombak, kan ombak set, tapi kayak ngebentuk manusia, rambutnya panjang, tangannya ngelambai dari pelan. Pas gue mau masuk ke pintu, gue ngeliat cewek baju merah. Ininya kayak caling itu apa sih namanya? Bertaring. Terus dia ngomong, itu yang rambut gondrong mirip suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Seperti biasa malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya ke daerah Ujung Genteng, Banten. Ya udah langsung aja nih, sebelah gue udah ada Bang Imam. Selamat malam Bang Imam. Malam Bang. Gimana kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Ini kan lu jalan-jalan ya Bang ke daerah Ujung Genteng ya Bang? Iya. Nah, lu di sana itu berapa orang, Bang? Gue tuh sekitar 3 motor, Bang. Dua-dua jadi 6 orang. 6 orang. Di situ gua sama Ipul. Satu lagi ada si Engko sama si Fikri. Nah, itu tuh si Endang sama si Gilang. Nah, 3 motor. Bonceng-boncengan nih ya. Bonceng-boncengan, Bang. Oke. Nah, itu berangkat itu hari apa tuh, Bang? Hari itu libur tuh atau posisinya pas kemarin Idul Fitri, Bang. Waktu tahun bukan tahun ini, tahun kemarinnya lagi, tahun belakang. Nah, itu tuh emang kita berangkat posisi habis Isya. malam? Jam 7:30 jalan dari Citra kalau nggak salah. Set. Dia nyampe sana jam 12:30 atau jam 1 ya. Yang ngeliat jam juga sih. Oke. Nginep atau gimana? Jadi kita nyampe setengah itu kayak nunggu sunrise kan, biasa foto-foto sunrise. Terus siangnya kita emang tidur di sana aja pinggir pantai. Biasalah nyari kalau buat tempat renang. Si Epul ini yang teman boncengan gue, dia nyari ikan segala macam lah di laut tuh. Pulang-pulangin ntar besoknya lagi jam 11:30 kalau nggak salah dari pantai itu 11:30. 11:30. Karena ada kejadian juga kan di situ juga tuh. 11:30 malam pulang. Iya, malam di situ. Wow, gila. Berarti di situ nggak ini ya, maksudnya kayak nggak di villa atau apa Kita gitu? kayak anak apa? Di pinggir pantai kayak bikin tenda gitu, Bang. Oh, oke. Sambil bakar-bakar. Kita bukan bakar-bakar apa? Rebus mie gitu ya. Oh, oke. Dan memang sehari doang ya, semalam lah ya. Semalam lah jatuhnya ya. Ya udah tahan dulu nih Bang ceritanya nih Bang ya. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Imam, simak terus sampai habis. Jangan skip-skip. Dan gue mau ngingetin buat kalian yang punya cerita juga dan ingin berbagi kisah horornya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya posisinya itu kita kan habis lebaran +3 kalau nggak salah kesana tahun kemarinnya lagi. Nah itu kita mutusin buat liburan lah Bang. Kita tuh satu tongkrongan tuh sekitar 8 orang, tapi yang jadi berangkat tuh 6 orang. Karena yang 2 orang lagi tuh lagi ada kesibukan masing-masing. Kita putusin, ada yang minta berangkatnya siang lah. Kita berbagai timbangan, takut ada polisi atau rawan di jalan segala macam. Kita mutusin berangkat jam 7:30 Isya. Awalnya mah berangkat nyantai aja sih Bang, kita makanya niatnya liburan kan. Ya kan kita jalan seperti biasa, isi bensin, stok cemilan, mie. Terus ada yang ke pasar dulu beli ikan segala macem. Akhirnya kita berangkat jam 8 lah dari pasar Ciluwer tuh nggak salah. Berangkat jam 8, jalan biasa santai. Sampai jam 10:30 malam. Jam 11 di jalur Cikidang. Mungkin para ini tahu lah pasti apa jalur Cikidang itu kayak gimana. Awalnya sih biasa aja Bang, itu emang tengah malam kan, emang gimana sih di jalur hutan tengah malam pasti sepi, sunyi. Udah kenapa tiba-tiba satu persatu kabut turun. Kata teman gue si Epul, "Le, baca-baca Le, hati-hati nih jalur rawan." Kata gue, "Rawan apanya sih begal?" Kata gue. "Bukan nih Go," kata dia gitu kan. "Di sini tuh banyak kisah-kisah mistis, bahkan banyak yang diganggu di kecelakaan juga ada," katanya gitu. Ya elah kalau emang ada nih, peluk gua dari belakang, kata gua gitu kan, tapi ketawa, "Lu ngomong jaga lu sembarangan, di daerah orang nih. Masih takut aja lu, ini 2021 lu," kata gua gitu kan.
Ah setelah lu lah, misalnya lu apa-apa gue nggak tanggung jawab ya. Iya ntar gue sendiri yang tanggung jawab, kata gue dengan pedenya gue kan, gue pemberani gitu kan. Udah gitu biasa kita nikmatin lagi perjalanan segala macem. Tibalah di salah satu turunan di Cikidang, kalau nggak salah turunan itu kan posisinya belokan kayak gini bang. Di situ tuh ada kayak tembok seperti biasa, pinggir jalan tuh ada tembok kan. Tak kenapa itu tengah malam kan, gue nggak kok ada anak kecil di situ. Gue ketawa kan, ada anak kecil, kata gue kan. Anak kecil di mana ini tengah malam lo, ngaco aja kata Saiful kan. Iya tuh pinggir jalan, gue sampai gue tunjuk kan, muter tangan gue. Nah mulai lo, mampus lo kata dia gitu kan. Lo kena tuah lah kata dia gitu kan. Udah lu jangan usah nakut-nakutin gue, lu sembarangan lu. Lu katanya ini cuma cita-cita doang, kisah doang kok jadi nakut-nakutin gue. Dia ngebalikin, katanya lo nggak takut minta dipeluk. Udah amat ah, gue cuekin kan, bodo amat gue. Bisa lagi jalan-jalan, gak lama kabut makin tebel bang. Itu pas berangkat kabut masih tebel. Otomatis kita mau berenam kan. Lagi jalan, pas gue cek ke belakang, kok tiba-tiba rame bang. Ada sekitar 4 atau 3, tapi itu motor beneran. Motor beneran, bukan emang macam-macam, motor beneran emang. Dia tuh awalnya ngasih klakson kan, gue lihat ada 4 motor. Gue tanya, Pul, kok itu motor belakang nggak ngedahuluin kita sih? Kata gue kan, aduh gue merinding. Kata dia, di sini kalau emang lu jam segini ngebut, yang ada lu masuk jurang. Makanya dia tuh minta temen sama kita jadi kayak konvoy gitu ya Tony. Ah masa saya takut goib kata gue kan. Dia lu santai aja lu sama jalan gitu kan. Udah segala macam, udahlah cuek lah itu pemberangkatan dari kita. Nah akhirnya kita kan sampai nih bang di pantai ujung gentengnya. Seperti biasa lah, kita kan namanya baru nyampe buat abadin momen. Kita foto-foto, gue sendiri, foto rame-rame, ganti-gantian lah foto-foto. Akhirnya foto selesai, kita mutusin untuk nyari spot untuk bangun tenda. Kita bawa 2 tenda kebetulan. Kita nyari jalan, itu posisi kan emang malam kan, pinggir pantai kan, sekitar jam 12:30, jam berapa tuh gue lupa. Emang gelap nggak kelihatan kan, cuma membedakan senter HP doang. Akhirnya kita nemu lah di bawah pohon tuh, nggak tahu bawah pantai pohon apa yang salah. Itu tuh kebetulan di pinggir pantai itu ada pohon 2 biji, satu sini, pinggir sini kan. Kita bikin tenda 2, di sini 1, di belakang ini 1. Akhirnya kita bangun, ada yang biasa yang nyari, kayak kita kebetulan nggak bawa apa namanya yang buat nyalain api tuh arang kayak gitu. Kita ada yang nyari ke warung juga kan. Misalnya kita berempat, di situ ada gua, Epul, Fikri, sama Gilang. Si Endang sama si Singkoh nyari arang. Seperti biasa kita udah jadilah tenda kan, nyantai, sebatang dulu kan, sebatang. Gak lama ambil gitar, sambil nyanyi lah kita berempat nyanyian kan. Gak lama nyanyi, gak lama ada air netes. Pas gua lihat, bukan air biasa kan, kalau air biasa mah gitu doang kan. Pas gua lihat warna hijau. Gua nanya kan, Pul, hujan kata gua gitu kan. Mana ada hujan air warna hijau kata dia kan. Itu mah dahak kata dia. Dahak. Gua lihat ke atas nggak ada apa-apa kan. Gua cium, bau busuk bang. Siapa nakut-nakutin gua, karena dia tahu kan gua nggak percaya kan. Hai lu, diludahin pocong, lu nantangin kan tadi pelukan, diludahin lu kata dia. Apaan sih lu nggak jelas, gua tinggal dia, gua cuci, alhamdulillah bersih, tapi baunya masih ada bang, bau busuknya itu. Sampai gua diledekin, lu kalau mau liburan mandi lah, ada gitu kan. Apaan sih lu nggak jelas gitu kan. Gua mandi kali kata gua gitu kan. Terus gua mikir ini bau dari mana. Gua nggak nyium bang di sini tuh baunya, tapi yang berempat ini nyium. Datanglah 2 kan, Bang Gilang sama si Engkoh. Tadi gue pergi nggak ada bau busuk, kok pas gue balik ada bau busuk ya? Yang lain pada nyium. Enggak, gue nggak nyium. Si Epul betul mikir gue nyium. Emang dari tadi bau busuknya kata si Epul, gara-gara si bule diludahin. Terus gimana Pul? Gue kan takut, tapi gue kayak bodo amat lah. Gue kan belum percaya deh itu kan. Gimana Pul? Gue ditangguangnya biar baunya hilang. Di tangan gue nggak bau, gue gituin, gue ciumin kan. Ya gue nggak tahu, itu tanggung jawab lu sendiri kan, gue bilang dari motor. Kalau lu kenapa, gue nggak tanggung jawab. Lagi lu nantang-nantang. Udah cuekin aja, kalau lu semakin takut, yang ada semakin dikerjain, kata si Gilang nyeletuk. Ya udahlah, anggap aja itu memang kebetulan kata gue kan.
Udahlah arang udah dateng, kita nyalain api kan. Kita niatnya tuh kayak rebus mie bang, rebus mie sama kopi kan. Seperti biasa kita udah jadi, mie-nya kita makan lah santai sambil ngopi. Udah makan nyantai, cerita-cerita lah segala macem. Lu gimana puasa kemarin, ada yang full nggak segala macem? Kalau gue mau full tapi ke warteg gitu kan, waktu tawa namanya pinggir pantai bocah-bocah kan. Udah cerita, ada 2 orang, Singkok kan emang orangnya kayak lemas gitu. Kayak gimana sih? Kalau kata orangnya stacale ya, Sunda, salahnya Sunda, orang Sunda. Lemesan, dia istirahat lah tidur. Sisalah kita berempat kan. Kalau yang satunya lagi emang dia suka kayak abadi-abadi momen lah, foto-foto segala macem. Gue ngerokok lagi, nyalain rokok gue isep, ngadep ke pantai sambil ngerokok, ngeliat. Pas gue ngilangin kepala ke belah sini, ada ombak, kan ombak set, tapi kayak ngebentuk manusia, rambutnya panjang, tangannya ngelambai dari pelan. Dari ombak itu? Iya dari ombak, berbentuk kayak manusia. Oke. Pelan. Gue perhatiin kan, gue kucek-kucek mata. Kok makin kenceng lambaiannya, makin gini-gini kayak manggil gue. Gue bangunin lah si Fikri. Karena tidur gue kan, dia kan tidur samping gue, si Fikri. Pik. Tuh, ada yang manggil gue di pinggir pantai. Dia kan bangun kan, bilang, apaan sih bang? Nama orang tidur gue bangunin dia, nggak ada bang, tidur lagi. Lalu gue tendang kakinya kan, gue liatin lagi, hilang bentar. Lalu gue tendang, gue liatin lagi, ada lagi, gue liatin lagi kan makin jelas. Karena gue emang matanya rada minus kan, gue jalan selangkah. Tak, gue samperin kan, jalan lagi selangkah lagi. Datang si Epul. Lu kemana? Gue masih fokus ngeliatin itu bang, gue belum sadar. Gue coba dengar sama gue manggil doang. Lu kemana? Gue masih ngeliatin kan. Gue jalan lagi selangkah menuju ke pantai bang. Selangkah. Pundak gue diketepok sama dia. Lu kemana? Baru gue sadar. Itu ada yang manggil. Dengan kayak gue tuh shock ya. Itu ada yang manggil gue, kata gue kan. Pun nyari-nyari, mana lu, ngaco lu, ditarik gua baik lagi ke tenda. Lu kenapa, kata dia kan. Itu ada yang manggil gua, awalnya mah ombak, gua sambil ngerokok ngeliatin. Kok lama-lama yang manggilnya makin kenceng. Lu dengerin gua ya, lu kalau ngikutin panggilan itu, yang ada lu mati ke bawah ombak di sana. Lu mikir tengah malam, mana ada orang di tengah lautan. Kok pikir, iya juga ya. Udah lu istirahat lu mah ngaco dia tadi. Ini mah gara-gara lu nantang sih. Apaan sih Pul? Jadi gue yang salah, kata gue kan. Udah lu tidur, kata dia kan. Gue tidur. Sampailah subuh kan dibangunin kan. Karena gue antusias kan, karena gue pengen ngambil sunrise kan. Bangun lu tuh, udah mau subuh tuh sunrise, kan mau foto-foto lu. Gue bangun kan. Iya, kata gue bangun. Yang lainnya emang gak pada bangun, karena gue doang tujuannya buat ngambil sunrise. Gue foto-foto segala macem, udah beres. Akhirnya kita bersih-bersih dong ke kamar mandi kan, karena kita tujuannya kan mau berenang kan. Ganti baju, celana pendek, ada yang pakai kaos dalam juga, ada yang nggak pakai baju juga, nggak celana pendek doang. Lalu kita pindah dari tempat tenda tadi, beres-beres segala macem, sampah-sampah kita kumpulin, tenda-tenda kita rapihin kan. Akhirnya kita jalan, padahal kan emang motor kan dititipin kan di warga sekitar, sih ada parkiran. Kita jalan, ada kali sekitar 10 menit. Akhirnya kita lihat kerumunan ramean, ada orang rame. Gua tanyakan ke si Fikri, Pik, ada apa nama rame? Nggak tahu bang. Nyampe lah kita pas titik ramenya. Gua lihat ke kanan, ada garis polisi yang kuning hitam itu bang. Gua tanya kan, kenapa pak? Ada yang meninggal keseret. Kapan kejadiannya? Kemarin sore. Berhubung kita nyampinya malam kan, dia nggak tahu kan. Karena emang posisinya kan itu posisi kan mungkin ada warga yang baru tahu gitu kan. Karena sore kan posisi orang liburannya sepi mungkin kan. Terus gua mikir dalam hati gua, apa ini yang manggil gue di pinggir laut? Saya nanya sama diri sendiri kan, gue mesti nanya, yang keseret cowok pak, enggak cewek. Berarti yang di pinggir laut tadi siapa coba? Kalau emang katanya mah, tanda kutip mungkin gue feeling gue, jangan-jangan korban itu. Karena cewek juga. Cewek soalnya nanya kan, cowok. Karena gue berusaha kayak, mungkin nggak sama, mungkin beda gitu cowok. Cewek mas, cewek, aduh. Apa sih ini, kata gue.
Gue sambil di dalam hati mikir, apakah ini karena gue nantang di perjalanan. Jadinya gue kayak dapat karma lah, jawaban gitu kan. Nggak boleh kalau nantang-nantang kayak gitu kan. Akhirnya kita udah bereskan, gue masih berusaha tetap tenang lah. Kayak kita jalan, sampailah di tempat berenang bang. Berenang seperti biasa lah, namanya benang, ada si Epul sama si Bik itu nyarikan. Gue, Gilang, Engko sama si satu lagi si Endang berenang biasa. Entah kenapa si Epul ini kan kunci motor biasa kita taruh kan, cuma buat celana aja kan. Kunci motor dibawa ke laut bang, dikantongin sama dia. Otomatis apa? Hilang dong. Hilang. Lagi saya kasih renang sekitar jam 9:30 baru sadar dia bawa kunci motor. Akhirnya kita panik dong semua. Nanya, kunci motor mana? Kata si Engko, karena kan dia emang mau keluar kan, mau nyari apa nggak tahu, gue lupa. Nah, kebetulan setahun lalu kan. Tadi gua bawa, tapi dia lupa apa? Tapi dia kayak lupa bawanya. Tapi gua bawa, tapi kayak orang linglung gitu bang. Jangan-jangan jatuh kata si Epul gitu kan. Terus gimana katanya kan? Yaudah kita putusin pakai gunting, beli gunting. Akhirnya bisa kuncikan. Udah seperti biasa, udah renang-renang segala macam, udah ya masalah motor udah clear lah. Udah clear, kita bisa pakai kunci kan. Karena kita biasa renang, yang lainnya emang ada yang makan mie, yang lainnya juga ada yang rokok, ngopi. Teman gua, si Gilang, mutusin buat istirahat. Karena emang kebetulan kan dia bawa motor kan dia. Waktu yang pas berangkat subuh-subuh itu bawa motor. Mutusin buat istirahat. Tidur lah dia, ada kali setengah jam bang. Setengah jam. Karena kebetulan tidur ke pinggir gua kan. Tiba-tiba dia bangun dengan tatapan polos. Gini. Katain kiri kanan. Karena yang ngadep gua ini ada si Engko. Bang, lu kenapa? Manggil Bang Gilang. Gua lihat si Gilang gini. Kenapa ya bocah? Kata dia. Selingkuh gitu ya? Dia kayak emang ngigo apa emang mimpi gimana gue nggak tahu kan. Lihat kiri kanan. Si Engko manggil, Bang lu kenapa? Dia diem nggak nyautin. Gue sadarin dong kayak si Epulnya dari gue tadi waktu pantai. Takutnya kayak gue juga gitu sama. Lang lu kenapa? Tapi dia masih aja gini, diem. Tatapan kosong. Gak lama dia bangun dari tempat yang kayak balai-balai gitu bang, kayak pendopo. Bangun, diri, jalan pelan-pelan. Kayak orang mau nyebrang, lihat kiri kanan. Sedangkan kita temennya manggil dia nggak dihirauin bang, dicuekin. Kayak nggak denger gitu ya? Kayak emang lu siapa sih, kayak nggak kenal gitu bang. Dia jalan, terus jalan, kita ikutin dong. Karena kita kan takut kenapa-napa, namanya orang lagi posisi bangun tidur, tiba-tiba jalan langsung dengan posisi dipanggil nggak ngeliat. Dia jalan, sampailah di salah satu kayak kios bang, itu ada kios kayak 4 biji. Yang 2 ada isinya warung, yang 2-nya lagi kosong. Dia jalan ke arah yang kosong. Tuh, ikutin tuh dia ke arah yang kosong, kata si Engko. Kita ikutin, taunya apa coba? Dia ngumpul di tempat orang gila, ada 3 orang di situ bang. Orang gila? Orang gila. Kita ikutin dong kan, kita belakang dia kan. Kita aja misalnya gua yang ngikutin dia, nyium bau busuk bang. Bau busuk itu bau busuk orang gila. Karena orang gila kan nggak mandi, kotor segala macem. Bau busuk lah, emang nggak orang gila. Masa si Gilang malah kayak soal tuh ini tempat gua loh. Dia kayak ketawa-ketawa sama temennya, sama orang gila ini. Kayak soal temennya bang, ketawa-ketawa. Terus kita, Lang, ngapain lu sana? Didiemin sama dia. Dia sama yang orang gila, tahu bareng. Langsung akrab gitu. Kayak langsung akrab, kayak sohib banget lah gitu bang. Udah kita ini kan nanya, ini kenapa sih Gilang? Gue nggak tahu. Tadi kan itu samping lu, kata si Epul. Terus gimana ini? Gue nggak tahu. Coba lu gimana caranya ini? Takutnya kayak gue tadi pulang pas malam yang mau ke pantai kata gue kan. Nggak tahu gue gimana. Gue kagetin tapi nggak berhasil. Si Gilang masih nyantuy dari situ, kita panggilin nggak mau, udah diteprak sama gue sama si Engko nggak bisa. Akhirnya kan emang si Epul demplok gue berhasil. Gue nyuruh si Epul, pun coba lu aja teprak si Gilang. Diteprak kan. Lang, ngapain lu di sini? Langsung dia kayak sontak kayak sadar bang, tapi masih bingung ya gitu ya. Bingungnya bukan bingung ngatain kita, tapi malah bingung berbalik ngeliat ke orang gila. Kok gue di sini mungkin dalam hati dia gitu kan. Ya karena gue nggak kuat dengan baunya, gue ajaklah dia balik ke pendopo tadi.
Gue ajak, ayo sini. Diajak sama bocah-bocah jangan juga kan, sama si Fikri, Endang, Ko dan lain-lain gitu kan, diajak. Akhirnya kita sampai di pendopo. Ditanyalah sama Epul, lu kenapa Lang gitu kan? Aduh nggak tahu gue kenapa, gue pusing kata si Gilang kan. Ya udah, lu santai dulu. Soalnya kan si ini siapa si Endang lagi beli minum kan. Akhirnya datang si Endang ngasih minum dulu kata si Epul. Minum, kenapa coba lu cerita? Kata si Epul. Akhirnya si Gilang cerita kan habis minum. Tadi kan gue tidur, kata si Gilang. Gue dengar bisikan suara cewek di belah kanan. Kalau kamu tidur itu benar, yang belah kiri kalau kamu bangun itu salah. Dia bilang cerita kayak gitu berulang kali katanya. Maksudnya gimana? Iya, terus ngebisikin gua, kalau lu tidur lu benar, kalau lu bangun lu salah. Berulang kali sampai akhirnya gua tidur. Pas gua tidur, dia tuh jalan kayak suatu taman. Dia tuh ngeliat kayak pohon kembar bang. Ini tuh dia tuh kayak kenal tempatnya di mana gitu, kayak kenal, tapi dia tuh nggak tahu emang namanya orang tidur kan nggak tahu di mana ini. Akhirnya dia diajak sama salah satu cewek masuk ke dalam gua katanya, mimpinya kayak gitu. Mimpi itu dikasih makan, dia dikasih makan mie, buah-buahan, nasi katanya. Sampai akhirnya dia bangun, karena dia bangun tuh lihat nasi berubah jadi cacing bang. Jadi ulet kayak gitu, jadi ulet. Dia bangun. Pas dia bangun, dia tuh lupa ngapain dia tuh ada di sini bang. Dia kayak nggak sadar lah. Kok gue di sini kata dia. Gue ngapain di sini? Terus ada orang manggil, lu siapa kok manggil nama gue kata gitu kan. Gilang tuh siapa? Gue tuh nggak tahu Gilang tuh siapa kata gitu. Karena gue nggak kenal sama lu semua kan, gue mutusin buat pergi, ninggalin lu kan kata gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ada di depan tempat tadi, tempat orang gila. Terus tapi gue ngerasain orang gila itu teman-teman gue kata dia. Kata si Gilang ini. Gue sama dia nyaman, gue sama dia tenang, terus gue sama dia tuh happy kata dia. Ngaco lu gila ya kata, sama bercanda kan, kata si Epul. Lu makanya kalau emang lagi tidur tuh di mana-mana baca doa, ini tuh pinggir pantai jangan macam-macam. Emang di antara kita yang paling ngerti itu mungkin si Epul gitu yang ngakal-ngakal seperti itu kan. Akhirnya si Gilang udah cerita kayak gitu, udah kita mutusin buat bersih-bersih bang. Karena kita habis mandi kan, karena habis lagi merokok, bersihin buat mandi. Macam sore jam setengah 4 apa jam setengah 5 ya, setengah 4 kalau salah. Kita mutusin buat bersih-bersih segala macem, makan malam lah, itu kan ada penduduk juga makan malam. Baru kita mutusin berangkat jam setengah 8. Itu tujuannya mau ke rumah neneknya si Epul dulu di daerah Sukabumi. Nah itu kan udah nyantai lah, nyampe sana nyantai segala macem. Tiba-tiba waktu nyampe di rumah neneknya Epul ini, si Gilang kayak gitu lagi bang. Bengong lagi sama. Itu maksudnya emang lagi ditinggal dia sendiri, kayak dia tuh kayak mandang-mandang sawah. Itu kan kayak namanya perumahan, rumah di Sukabumi kan kayak dari depan nih gini, dalam rumah tuh di ini ada pintu pinggir bang, ngadep ke sawah. Itu kayak nyantai, dia kan nggak ngerokok, dia sambil minum kayak susu gitu. Susu lagi ngelamun, dia bengong lagi. Yang pertama ngeliat itu kebetulan Singkoh, kalau nggak salah Singkoh apa sih Endang lupa. Pokoknya lupa gitu ya bang, lihat, manggil lah kita semua. Tuh si Gilang kenapa lagi ngelamun lagi? Gilang dikagetin sama si Epul kan, lu kenapa? Nggak apa-apa kok, tiba-tiba gue sedih ya kata si Gilang. Kok gue kayak kehilangan sesuatu kata si Gilang. Ah itu cuma perasaan lu aja, udah lupain. Takutnya gue kenapa-napa nih, ada apa? Di sini ada tukang ngobatin nggak kata si Gilang ke si Epul ini kan, karena emang dia kebetulan neneknya orang situ kan. Ah lu mah udah, kalau gitu biasa aja, yang penting lu ingat istighfar segala macam, baca yang lu bisa baca. Ya udah tenang lagi seperti biasa, udah tenang lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lah seperti santai. Mau pulang kita ngambil waktu setengah 12 malam mau pulang bang, biar nyampe sini tuh nggak terlalu siang juga, karena kita kan ada beberapa yang nggak punya SIM. Saya kan posisi lagi hari raya juga kan takutnya hilang. Nah kita mutusin berangkat jam setengah 12 malam dari rumahnya neneknya si Epul ini ke Cibinong lagi. Kita berangkat, salaman lah ke orang tuanya situ atau nenek-neneknya atau omnya, salaman, pamit. Kita berangkat di awalnya biasa nyantai aja bang, nyantai sampai kayak biasa lagi lah, sampai cerita-cerita, nanya, sambil ngomong kan, itu si Gilang kenapa? Nggak apa-apa, yakin lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah santai aja, nggak usah khawatir. Kenapa jadi lu yang panik? Kan lu nggak percaya sama hal kayak gitu, kata si Epul.
Ya gue takutnya anak orang lu bawa jauh-jauh tiba-tiba balik-balik dia orang gila, tanggung jawab lu kata gue gitu kan. Udah santai aja kata dia kan. Gak lama tiba-tiba hujan bang turun. Lagi cerita hujan turun. Kita minggir semua hujan. Pas lagi hujan kita minggir semua. Ya itu kan posisi kayak warung tapi tutup, posisinya orang kayak pinggir jalan tutup. Lagi nyantai di situ. Tiba-tiba si Fikri sama dia kayak ngelihat sosok cewek berbaju merah bang. Itu nggak tahu masih daerah Sukabumi, belum masuk daerah yang lainnya. Masih daerah Sukabumi. Dia ngatin cewek, ngapain kalian di sini berisik? Si Fikri ngomong kayak gitu. Fik, lu kenapa? Dia masih ngatin kita pada marah. Si Fikri sampai tatapan kosong ngatin kita semua bang. Kalian ngapain di sini berisik? Itu tuh suaranya suara dia. Pik, lu kenapa? Kata Singko. Dia masih muka marah. Tatapannya kosong sama. Tak marah. Pik, jangan bercanda, gue kagetin kan. Enggak bang, kenapa bang? Emang ada apa? Dia kayak kaget gitu. Lu kenapa? Tiba-tiba marahin kita, kenapa kita berisik gitu kan. Kita emang kayak gini, suka bercanda gitu kan. Nggak tahu bang, tadi Fikri lihat cewek baju merah di sana. Terus siapa dong yang ngomong? Kalau bukan yang baju merah itu bang. Ya karena kita panik, takut. Kalau gue kan biasa-biasa aja, tapi gue takut juga dalam hati bang. Udah yuk berangkat, kata si Apple kan, takutnya macem-macem. Dan kita jalan berangkat lagi. Sampailah itu tuh di daerah mana, masih di daerah Sukabumi lah. Di situ kebetulan gue dengar suara gendang bang, kayak suara gamelan. Suara gamelan, gendang. Kalau sesudah kejadian itu ya, waktu udah sampai kayak di pom bensin, teman gue tuh ngelihat gue nari-nari bang di motor. Mungkin posisinya sama saat gue ngedenger gendang itu bang. Gue kayak ngedenger gendang itu kayak enak aja, kayak hawanya enak, denger gendang. Temen gue taunya pasti pom bensin ngomong, lu ngapain tadi di motor gue nari-nari? Di motor nari-nari kapan, kata gue. Gue mikir kan, apa yang tadi suara gendang ya? Lu mah nggak usah nakut-nakutin gue. Lu mah tahu gue kayak gitu nggak percaya, lu masih takut-takutin gitu kan. Iya lu nari-nari, emang denger apaan, kata dia. Tadi waktu di jalan sana gue denger suara gendang, kata gue. Sama kayak tlang-tling, kayak suara musik Sunda gitu. Gamelan, terus gendang, deng goong kayak gitu. Gue denger suara kayak gitu, kata gue. Ya karena gue ngerasa kayak enak, nyaman, gue ikutin lah, kata gue kan. Nah posisi waktu gue ikutin itu, gue nggak ngeliat ke atas, itu tuh gue ngeliat kayak cewek, buntutnya, ada buntutnya bang, ekor. Ada buntutnya? Ada buntutnya. Cewek itu posisi emang malam kan kita berangkat. Lu serius lu, cerita jangan ngarang-ngarang, kata temen gue kan. Gue serius, lu aja kan ngeliat sendiri, gue goyang-goyang di motor kan. Padahal situ nggak ada apa-apa kan, kata gue. Iya juga sih, gue aja bingung tuh. Kenapa sih gue kayak gitu, nanya ke si Inko. Terus gue diem kan, gue ini kenapa? Kok gue bisa ngerasain hal-hal seperti itu loh, gue nggak percaya gitu kan. Ya udahlah, yuk kita jalan lagi. Itu bedanya bentar doang bang, kita mutusin kayak buat berhenti di salah satu musola. Itu musola kecil. Emang pastinya udah setengah malam juga sih, jam 1:30 apa jam 2 gitu. Berhenti dulu. Udahlah kita berhenti dulu. Soalnya kan gerimis juga. Kita berhenti. Si Apple nanya, pada lapar nggak? Lapar sih, kata gua kan. Yang lainnya juga bilang lapar. Udah kita rebus mie dulu ya, kata si Apple kan. Udah rebus mie, ambil air ke kamar mandi. Udah bentar gua kencing dulu, buang air dulu ke kamar mandi. Gua baru mau melangkah jalan, ya kan jalannya gini bang. Ini tempat duduk, kan musola tempat duduk. Belah sini tempat duduk. Ini jalan kan. Ini ke kanan, kamar mandi belah sini, pintunya ngadep ke sana. Jadi pas ke sana tuh udah pure hutan bang, hutan kayak jurang gitu. Pas gue mau masuk ke pintu, gue ngelihat cewek baju merah. Ininya kayak caling itu apa sih namanya? Bertaring. Terus dia ngomong, itu yang rambut gondrong mirip suami saya. Yang gondrong siapa tuh situ? Fikri yang tadi awalnya dia sempat juga kan. Lihat yang
baju merah bilang jangan berisik. Iya. Yang rambut gondrong itu suami saya. Karena gue nggak percaya, gue kan nggak percaya atau nggak bisa ngeliat kayak gitu-gitu lah. Gue nggak yakin, gue udah amat. Apaan sih, gue cuek masuk kamar mandi. Gue biasa cuci muka, cuci kaki karena emang habis kena hujan juga kan kaki segala macam. Balik lagi buat ngambil air. Udah gue kasih, Fikri sama Endang tidur. Di situ posisi cuma ada gue, Epul, Gilang. 3 lagi tidur kan. Kita rebus mie, segala macem, kopi. Kita makan lah santai, kita bangunin si tidur ini si Fikri, si Endang, kita bangunin. Pik, bangun Pik. Endang bangun. Pas dibangunin, jangan ganggu. Langsung kita kaget dong, kok Fikri kayak gitu. Bangun kayak gitu langsung ngomong, jangan ganggu. Kita kaget dong, posisi lagi mau nawar ini kok bilang jangan ganggu. Jangan ganggu apaan nih kata si ngaco lo gitu kata si Apple kan. Itu bang, Fikri mimpi dideketin cewek yang tadi yang warna merah. Tapi sekarang dia bertaring banget tadi ya. Terus dia ngajak Fikri, yuk ikut aku, kamu suamiku. Ngomong kayak gitu ke si Fikri di mimpinya. Gue dengar cerita si Fikri, gue diem. Lah kok sama? Gue juga ngalamin tadi kan untuk kamar mandi bilang, yang rambutnya gondrong itu suamiku. Kok bisa sama? Maksudnya ini apa loh? Kata si Apple, itu cuma mimpi biasa, udah cuekinnya makan dulu lah, makan. Kan, santai lah biasa makan. Gue lihat si Fikri bengong. Pik, kenapa Pik? Enggak bang, gue masih mikirin mimpi tadi. Masa Fikri dibilang suami makhluk kayak gitu yang ada taring-taring. Kan sambil bercanda, dia kan suka bercanda, dia orangnya mukanya lucu juga bang, dia suka bercanda juga. Kan Fikri kayak gini-gini juga, masih suka sama yang cantik bang, kita ketawa-ketawa. Mungkin kayak dia coba nenangin diri dia sendiri kan. Udah Pik, santai aja, mungkin dia cuma kecapean lu. Sama kayak yang tadi juga, gue juga sama ngerasa kayak gitu, tuh baru nyampe kata gue kan. Padahal gue juga ngalamin apa yang Fikri alamin, yang di mimpi Fikri sama gue sama kan kejadiannya kan. Udah inilah kita makan, otomatis kita kan kayak ada sampah-sampah gitu bang, kita coba bersihin. Terus kita kayak bawa panci yang kecil itu yang kayak kompor apa sih, kompor yang portable gitu, kita bersihin ke kamar mandi belakang, itu kebetulan bagian gue lagi. Alhamdulillah sih nggak ada kejadian apa-apa. Nah posisinya pas mau si Endang kesana. Si Endang mau kencing, karena kita mau berangkat dengan kecil kan. Si Endang ke kamar mandi. Pas balik-balik dia lari dari kamar mandi. Lalu ngapa Dang? Pintu gua ada yang ngetok, lu ngejailin ya kata dia gitu kan. Ah ngaco, lu nggak ada siapa-siapa. Orang kita di sini semua. Terus siapa yang ngetok-ngetok kayak gitu kan? Nggak ada siapa-siapa bego gitu kata si Apple, lu nggak usah ngaco. Ini udah macam-macam kejadian, lu nambah-nambahin lagi. Soalnya si Endang ini kan orang suka bohong gitu bang. Kita emang nggak percaya lah sama si Endang ini gitu. Nggak lu pasti ngomong bohong gitu kan. Kita kayak coba bercanda lagi, udahlah yuk kita beresin semuanya sampah-sampah, kita sapuin, kita buang ke tong sampah yang dekat masjid itu, kita buang, kita tinggalin, kita mutusin buat berangkat lagi. Itu posisi 3:30 ya, kita sejam lah, hitung masa sejam, 3:30 kita coba berangkat lagi bang. Nah ini pas berangkat lumayan mantep nih di sini. Nah pas berangkat nyantai, kayak itu kan posisi kan kayak pas tanjakan nih bang. Pas dari masjidnya itu mau ke jalan raya tanjakan. Motor ini nggak kuat nanjak bang. Motor si Fikri ini. Kita coba kan, Fikri kali ini Fikri gas nggak bisa, gantian sama si Apple kan. Kita gas kayak ngepot gitu tuh, ngepot tuh macam yang kayak gitu ngedip gitu. Posisi si Apple sama si Fikri, sama si Endang ini nggak mencet rem sama sekali bang. Kayak ketahan gitu. Kayak ketahan, kayak ngedip gitu. Kayak mobil gedip gimana sih, kayak ngerem gitu bang. Ngedrip. Pasti kan emang habis hujan kan, maksudnya logikanya kalau emang habis hujan, andai kata emang itu kita paling turun lagi dong. Kalau emang nggak kuat nahan atau emang licin, pasti nggak gini-gini dong sampai ini sampai ngeri, kita waktunya kita jatuh. Nah kita coba tenang, tarik napas, kata si Apple, yaudah kita santai dulu, kita coba relax, santai. Kalau emang ada apa-apa jangan ganggu kita lah, kita masing-masing. Kata si Apple gitu, ngomong sendiri dia bang. Kita kan ini apaan sih nggak jelas kata gue kan. Kalau kita itu kalau ada apa-apa ya kita masing-masing, kita beda alam. Kita emang bukan satu alam. Kamu udah urusan kamu masing-masing, urusan saya. Saya mau pulang, udah malam juga kata saya kan.
Gak lama kita coba baca bismillah, akhirnya bisa motornya bang ke atas lagi. Nyampe ke pinggir jalan lagi. Gak ada kerusakan apa-apa. Pak? Gak ada, aman. Yang anehnya kenapa harus dibilangin dulu gitu bang? Apakah emang niat untuk nahan si Fikri ini? Tujuannya emang untuk nahan Fikri doang gitu kan? Akhirnya karena si Fikri emang udah takut, dia emang anaknya cepet takut kan? Tukeran lah. Si Epul sama Fikri, gua sama si Endang gantian yang bawa motornya kita tukeran. Karena emang ngeri dikit kenapa-napa kan? Soalnya bisa dibilang tanda kutip emang dia yang diincer, apalagi dibilang ikut saya, kamu suamiku, posisi gitu. Akhirnya kita jalan lagi, itu masih di daerah Sukabumi juga, nggak tahu di mana tepatnya, gue pokoknya itu dari rumahnya Bang Gilang lumayan jauh, udah kayak mau nyampai daerah mana sih lupa, gue masih dari Sukabumi juga. Perbatasan lah ya. Perbatasan udah mau nyampe daerah Cikerta, tapi masih jauh sih, masih jauh. Itu tuh posisi jalannya masih tanjak kan bang, belokan gini. Belokan, posisi motor yang gua kendarain sama si Endang mati. Mogok. Yang di posisi yang paling belakang kan Epul sama Fikri kan. Emang dari kita berangkat emang gua tuh paling belakang kayak emang gimana sih kayak kuncian gitu bang. Ada yang pertama tuh si Gilang sama si Engkong, ya kuncian liat motor gua sama si Epul di paling belakang. Sekarang kan karena gantian si Epul sama si Fikri paling belakang kan. Udah coba lu turun, kita dorong dulu. Kalau kata anaknya disetut lah, pakai kaki gitu bang, didorong. Karena emang tanjak kan dorong capek. Posisinya gua turun kan. Tanjakan, turun gue jalan. Jalannya udah sampai atas, karena emang yang turun gue sendiri jalan. Itu posisi gelap banget, setengah empatan jalan. Gue biasa, kok merinding. Bulu kuduk gue, belah kiri kan merinding. Gue lihat ke kiri, ada makhluk, tangan gini bang, ke belakang, kepalanya muter, seret. Berdiri, ini itu kayak tembok gini bang, pinggir jalan tembok miring gini. Jadi dia tangannya tuh muter ke belakang gini, sampai gini jalan. Kayak zombie ya. Gua mutusin buat lari, tapi gua ngerasa nggak nyampe bang. Berat. Gua ngerasa lari itu jalan, gua kata-kata lari kan, gua nyampe. Posisinya gua manggil, "Hei tungguin gua. Tapi temen gua, pas selesai cerita itu ya bang ya, temen gua tuh ngeliat gua tuh nggak lari, gua diem di tempat, nggak lari, gua diri di tempat sambil ngeliatin ke tembok. Akhirnya kan gua lari, gua ingat kan, gua istighfar, astagfirullahaladzim, gua istighfar. Gua lihat udah nggak ada apa-apa, gua udah normal lagi, tapi gua keringetan itu subuh 3:30 gua udah keringetan. Terus gua jalan, ketemu bocah kan, ketemu anak-anak tadi yang berlima. Lu kenapa teriak-teriak di bawah? Nggak ada apa-apa juga, kata si Epul. Itu pul gue ngeliat kayak makhluk, tangannya ngebalik, kepalanya muter. Sampai gini ke gue, ngatin gue bertaring. Terus gue takut kan, gue lari kata gue. Gue manggil lu, emang lu nggak denger? Ya gue lihat lu manggil gue teriak-teriak, tapi lu nggak lari, lu di tempat. Terus gue tanya, itu si Imam kenapa? Kata si Epul, sekarang lu istighfar, lu punya istighfar. Soalnya emang kita sebelum berangkat emang lu awalnya yang nggak percaya, lu nantang, lu minta dipeluk. Untung aja lu nggak dipeluk dari belakang sama makhluk itu kata dia kan. Lu jangan gitu dong, gue tukeran lagi dah sama lu, gue takut gitu, gue sampai mohon kan. Fikri, jangan bang, Fikri aja sama Epul kata si Fikri kan. Bang Imam sama Bang Endang aja kayak gitu. Kayak udah gue ngalah, kasihan si Fikri. Kita berangkat lagi lah, gue masih capek, gue kan berangkat lagi. Akhirnya gue berangkat, segala macem, nyantai, sampailah di rumah bang. Itu posisi nyampe di rumah itu jam 6:30 pagi. Itu tuh posisi udah nyampe daerah Sentul bang, emang daerah kita lah. Itu tuh sehari-hari gue tuh mau kemana pun, pasti lewat jalur itu bang. Jalan Citerap Sentul, emang lewat situ terus. Tapi kok gue ngerasa asing sama jalan ini bang. Gue di mana? Kok gue kayak nggak asing? Gue apa jalannya kayak jalan mau tuh apa? Tapi kayak gue tuh asing. Kayak ada yang hilang loh di gue tuh. Ada apa? Kok ada yang hilang? Gue inget apa yang hilang? Gue nggak nge. Pokoknya gue jalan itu si motor sampai motor kan. Ada apa? Akhirnya gue sampailah di rumah gue kan. Karena emang gue kebetulan ngantar si Endang dulu kan ke rumahnya. Karena beda RT doang. Nyampe di rumah, nyampe di kamar gue kan kayak istirahat lah, ganti baju, duduk di kasur.
Gue kayak ngelamun. Gue ngapain di sini? Gue kayak mikir sendiri. Ini bukan tempat gue loh. Logikanya lu di kamar lu, tapi lu ngerasa bukan tempat lu, Bang. Kayak beda. Kayak beda. Gua kecilin di situ, gua dibesarin di situ, lahir di situ. Masa kamar lu sendiri ngerasa bukan tempat situ kan? Benar. Gua coba, gua kenapa? Gua mikir ini bukan tempat gua loh. Gua tanya kenapa? Gua ingat gua harus istighfar. Gua istighfar, katanya lu bisa ada apa? Apple sebelum gua balik nyampe rumah, pokoknya lu bisa ada apa-apa, istighfar, ambil wudu, kayak gitu. Kan emang pokoknya emang mau sholat sekarang sholat duha kata si Apple. Karena berhubung gue nggak tahu sholat niat duha, bang, gue nggak sholat, gue cuma wudu doang, gitu gue wudu, gue bersihin buat tidur, bang. Pas di tidur itu gue mimpi, bang, mimpi ketemu salah satu kayak pakai baju ketekan, bang, ketekan. Kamu sudah sampai di rumah kamu tenang aja di sana. Saya yang mengawal kamu dari berangkat sampai kamu pulang. Entah bener apa salah ya, mungkin nanti boleh dilurusin sama yang komentar. Itu tuh dia bilang nyebut saya dari kerajaan Kerta Angsana. Pas gua cek itu, bang, di Google, kerajaan Kerta Angsana itu daerah Cikidang. Saya yang mengawal kamu dari berangkat sampai kamu pulang. Saya pamit. Gua kaget dong. Siapa yang ngawal gua? Gua cari kan di Google. Lah, Cikidang, lokasi tempatnya Banten, Kerta Angsana. Dia tuh nggak nyebutin nama, gue nggak ngeliat mukanya, dia cuma kayak ngebalikin ini gua. Dia ngebelakangin, dia pakai baju ketekan. Kamu sudah balik ke tempat kamu. Udah, kamu jangan pikirin yang lain-lain. Kamu istirahat, kamu jangan macam-macam. Saya pamit. Gue kaget bangun. Baru gue setelah bangun itu kayak, ih, gue di kamar. Gue kaget, gue di kamar, bang. Gue ngerasa gue masih di jalan. Berarti selama ini yang di jalan itu siapa? Kalau bukan yang ngawal gue ngerasa bukan gue. Gue aja nggak sadar loh gue lagi di jalan di rumah itu. Gue ngerasa gue masih di jalan. Gue WA kan si Apple. Pul, gue kenapa? Kok gue mimpi ini? Gue mimpi diliatin orang baju ketekan, pakai celana sontok gitu yang segini, pakai sendal. Gue mimpi dibilang, kamu yang tenang aja di sana aja, macam-macam. Kamu istirahat, saya pamit. Terus dia nyebutin nama kerajaan Kerta Angsana. Pas gue cek di Google ada, gue WA kayak gitu. Tapi berhubung si Apple nggak balas, ya gue tidur lagi kan. Itu di tidur nggak ada apa-apa. Pas gue bangun ada WA si Apple kan. Oh, itu mungkin kebetulan ada leluhur lu atau emang dari leluhur nenek gue, emang lu kan awalnya nantang. Dia tuh kayak ngejaga lu mungkin kayak gitu. Emang kalau emang lu nggak dijaga mungkin lu udah hilang kan di sana, atau emang dari kita ada yang ngebawa. Nah, mungkin segitu doang sih, bang, ceritanya yang ngatangin. Nah, berarti kan yang tadi lu lihat ombak di tengah itu, bang, ya, yang tengah laut. Yang di tengah laut itu tapi berupa orang kan, bang, bukan? Awalnya ombak dulu, ombak. Lama-lama berbentuk kayak rambut. Oke. Dan berbentuknya ini maksudnya dari airnya? Dari air kan biasanya gini kayak kalau ombak set, tapi dia tuh bukan air ngegulung, tapi kayak ngebentuk manusia thread. Kayak ke atas. Terus dikit-dikit rambutnya kelihatan. Terus lama-lama makin tinggi ada kakinya. Terus lama-lama tangan. Gini-gini pelan-pelan. Terus lama-lama langsung kenceng tangannya, bang. Tapi si sosok ini diem di atas ombak atau? Iya, diem di atas ombak. Kalau logikanya kalau emang kita ini kan ke bawah kan, kanan kiri kan. Kalau dia nggak diem aja gini. Tapi tangannya makin cepat. Dan mungkin seluk-beluknya dari asal yang tadi, bang, yang ada meninggal itu. Seret ombak. Iya, nggak tahu seret ombak apa enggak. Tapi soal di situ ada kayak garis polisi bilang korbannya wanita gitu. Berarti pas lu datang lu nggak tahu tuh ada lokasi itu yang? Kita nggak tahu, kebetulan gelap tadi kan. Kita cuma berbekalan lampu senter HP doang, nyari tempat buat bangun tenda doang. Jadi kita nggak ngeliat sama sekali. Oke. Nah, abang sempat nanya nggak sih, bang, kayak ke warga sekitar situ tentang si sosok yang ada di ombak ini? Siapa sih dia? Apakah gimana? Kan emang kebetulan kan gue nggak percaya kan itu sih. Jadi gue putusin kan coba tetap tenang lah, bang, kayak gue tuh mungkin cuma gue kecapean, halusinasi lah, gue nggak percaya gitu kan. Walaupun sendiri gue takut kalau emang sampai gue dibawa ya gue mati di situ, bang. Ngeri juga soalnya. Tapi berarti abang doang yang lihat kan? Kalau yang di ombak itu gue doang kebetulan, yang lain nggak ngelihat. Kadang-kadang yang lain ada yang tidur, yang sama si Apple doang nih, gue berdua, si Apple pun nggak ngelihat. Jadi nggak ada yang tahu benar. Nggak ada yang tahu dia. Oke. Tapi menurut keterangan orang sana, si korban ini nih kan ada yang meninggal.
Nah itu gara-gara dia renang atau dipanggil seseorang juga sih sama kayak Enggak, abang itu? awalnya itu kata yang warung ini, yang warung sini, pas lah kita beberapa hari kemudian kan kita kan nongkrong lagi malam minggu ngobrol. Ternyata bener gitu, gua kan pas beli kopi, itu tuh emang posisinya berantem sama pacarnya, lempar handphone, lari ke arah pantai, ceweknya dikejar sama cowoknya. Tapi yang meninggal emang cowok cewek itu bang posisinya. Oh, yang meninggal cowok cewek? Tapi cowoknya meninggal pas di rumah sakit. Oke. Jadi ceweknya dulu yang meninggal, kebetulan cewek korbannya, gimana gue taunya cewek gitu. Posisinya. Berarti ada dua Ada nih. dua. Kena. Si cowoknya kayak nyelamatin mungkin apa gimana gitu kan. Betul-betul. Jadi Gitu. syarat dua-duanya. Syarat. Tapi ketemu kan ya? Ketemu alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Nah berarti tadi abang juga ngeliat sempat sosok orang yang tangan ke belakang. Yang ke belakang yang ini, gini, ngemuter, kepala juga bisa muter ngebalik, tiba-tiba ke hadapan gue gini, gitu ke bertaring. Dan itu ke teman abang juga dinakutin atau abang? Posisinya kan yang jalan gue sendiri, yang pas mogok gue jalan sendiri, Oh, iya. kan, yang gue nyantai. Temen gue tuh nggak ngeliat, temen gue cuma ngeliat gue teriak-teriak manggil mereka. Oke, berarti mereka nggak ada yang ngeliat? Nggak ada yang ngeliat sama sekali. Itu gue kayak halusinasi sendiri, kayak orang gila gue jatuhnya. Kenapa bisa gue bilang kayak, oh kok relate? Soalnya apa yang gue liatin cewek baju merah pun si Piki mimpiin sama. Apakah mungkin semuanya sama gitu kan logikanya? Iya, dan tadi juga kan sempet lihat yang kuntilanak Merah. Itu merah ya Ya, kuntilanak. awalnya marahin kita dia kan. Yang Jangan berisik di sini. masukin ke Pikri. korbannya Iya. Pikri. Iya. Dan itu juga banyak yang lihat kalau yang itu. Itu kan pada ngedenger semua. Tiba-tiba si Piki kayak tatapan kosong marah. Dengan muka marah. Jangan berisik di sini gitu. Soalnya suara Piki tapi marah. Pas kagetin sama si Apple baru. Piki lihat cewek di sana. Kayak gitu. Nah ini maksudnya yang lihat wujudnya itu semua berarti udah pernah lihat wujud asli. Kalau yang cewek. Kalau yang cewek kebetulan gua sama Pikri doang yang ngeliat. Piki yang di pertama. Kalau gua yang kedua yang di musola kecil itu. Terus kebetulan Pikri dimimpin juga. Begitu berdua doang ngeliatnya. Dan bentuknya juga sama atau ada perbedaan dari Kalau wajah? spesifiknya sih nggak tahu ya. Kalau gue kan posisi ceweknya emang kayak rambutnya ini. Kalau spesifik bilang ada kuntilanak merah, rambutnya panjang gelap tutup gitu doang. Dan kemungkinan emang Mungkin sama soalnya sama. yang bisa dibilang sama itu kenapa? Pengakuannya ke gue itu suami saya. Si Bikri juga bilang kamu suami saya, digituin sama cewek itu. Kemungkinan makhluk yang sama. Kan mau bawa Pikri kan? Bener-bener. Dan sosok merah ini bukan bukan yang di tengah laut kan? Beda ya? Beda ya? Kalau yang itu emang bentuk-bentuk cewek, dia bentuk cewek biasa, kayak manggil-manggil, kayak emang lagi setelan ribuan. Kalau gue ngeliatnya kayak pakai gaun, tapi kan emang namanya ombak, posisi gue nggak sadar juga, itu nggak, entah gaun, entah celana nggak kelihatan, tapi yang lihat cuma bentuk kaki, terus tangan lambai-lambai rambut, gitu doang kelihatannya. Oke. Tapi ada informasi nggak sih, kenapa sih si sosok yang kuntilanak merah ini, manggil teman abang kok yang mirip kayak suami saya? Nah itu kalau Ceritanya nggak? kalau katanya mah, tapi nggak tahu ya kita bener apa nggak, mungkin boleh, mungkin familiar lah yang sobat yang komen-komen. Katanya di situ tuh pernah ada salah satu perkampungan zaman dulunya, itu tuh kayak pembantaian massal gitu bang. Dia sama suaminya dibantai habis di situ, meninggal. Katanya kayak gitu, tapi nggak tahu bener apa enggaknya. Mungkin yang warga sekitar gitu mungkin tahu lah kalau emang tahu ceritanya seperti itu. Oh berarti asal mulanya Di ya? situ. Oke. Saya pernah juga kan yang di Google kejadian tragis di yang kita sebutin, daerah takutnya emang orang pada tahu sih bahaya juga. Pokoknya intinya Sukabumi aja di situ. Dan intinya masih wilayah pantai ujung Genteng. Itu jatuhnya sebelum sih, masih jatuhnya masih pantai apa sih itu yang cerita atau apa ya nggak salah. Masih dari Sukabumi juga pokoknya, sebelum ujung Genteng. Oh, oke. Berarti beda lokasi. Beda lokasi, jadi kayak emang posisinya emang berawal karena gua nantang, bagaimana gua nggak tahu. Di peluk kagak, hampir kena ombak. Iya. Makanya gua semenjak itu bang, semenjak kejadian itu sama kejadian itu lagi, gua kayak udahlah, ternyata makhluk mistis itu emang ada. Gua baru percaya. Dan tapi sampai rumah pun tadi sempat ada mimpi ya, tapi iya mimpi. Tapi gue nggak tahu itu siapa yang mimpi. Dia bilang mungkin kemungkinan ngelindungin gue apa gimana, gue nggak tahu. Karena gue kebetulan nggak tahu sosok tersebut. Cuma belakangin gue ngomong, kamu udah baik-baik aja di sini, jangan macam-macam, istirahat. Saya pamit, cuma gitu doang dia ngomongnya. Oke. Dan dia juga nggak ada niat buat neror. Iya nggak neror, cuma gitu doang. Oke. Dan akhirnya mungkin sampai rumah udah pada aman ya bang. Udah aman, Temennya udah nggak ada yang ngomong apa nih, gue disamperin apa nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yaudah segitu dulu nih cerita dari Bang Imam untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Imam. Sama-sama. Udah mampir di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, gue mengingetin buat kalian
yang punya cerita juga dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah segitu dulu, gue Viko pamit undur diri dan Bang Imam juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.